Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kepada yang kami hormati, yang kami muliakan segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kandangan, wabil khusus sesepuhnya ini, Abah Yasin. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, rezekinya barokah. Apa lagi? Terus sudah. Mudah-mudahan anak turunnya semua Allah jadikan solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap pengurus pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kandangan yang kami hormati, yang kami muliakan. Dan segenap pengurus takmir Masjid Mujahidin. Yang semoga oleh Allah kita bersama senantiasa diberikan keistiqomahan di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah. Amin. Dan kepada seluruh jamaah pengajian Ahad Pagi Mujahidin Kecamatan Kandangan yang semoga oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat dan oleh Allah diberikan taufik, kemampuan untuk mengamalkan ilmu agar ilmunya benar-benar menjadi hujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Ahad Pagi Mujahidin dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa kami ikut menyapa Jam'iyah Al-Tiktokiyah, karena ini salah satu yang tetap harus diopeni, karena medsos ini kalau tidak diopeni dengan baik, yang ngopeni orang yang tidak benar nanti. Maka kalau orang-orang yang baik semacam panjenengan ini isi TikToknya joget, ya sudah selesai. Maka TikTok ini kita penuhi dengan apa? Dengan kebaikan, kajian, tausiah, doa-doa, tafsir ayat Quran, hadits-hadits pilihan. Tujuannya apa? Agar media sosial itu dipenuhi dengan kebaikan. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di dalam suatu majelis yang insya Allah biiznillah, mudah-mudahan
majelis ini adalah majelis yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah, dipenuhi dengan rahmat dan taufik dari Allah, dan berpisahnya kita dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kita oleh Allah telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, tema kita di pagi hari ini adalah mengapa imanku setipis tisu. Jadi begini, dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, iman itu diartikan dengan 3 perkara. Jadi iman itu diartikan dengan 3 hal. Kalau arti secara bahasa, iman itu adalah keyakinan. Mantepe ati, itu namanya apa? Iman. Maka dibilang orang beriman artinya orang yang meyakini. Orang yang tidak beriman berarti orang yang tidak meyakini atau orang yang mengingkari. Maka dibilang namanya selain mukmin apa? Kafir. Karena orang kafir itu mereka menutupi kebenaran dan mereka tidak mau dan tidak mampu melihatnya. Nah, maka keimanan ini disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nomor 1, qaulun bil lisani, wajib diucapkan dengan lisan. Itulah yang kemudian dibilang 2 kalimat syahadat. Karena kalau hatinya yakin tapi lisannya tidak mau mengucapkan, ini seperti Abu Thalib. Abu Thalib yakin, Abu Thalib percaya dengan kebesaran Allah. Abu Thalib mengimani Nabi Muhammad dalam artian hatinya mengimani Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi ketika oleh Nabi Muhammad diminta, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha amam Allah. Pak, bukan Pak ya, Pak D. Pamanku, ucapkan. Yang kalimat yang akan engkau ucapkan ini akan aku jadikan pembela untukmu di hadapan Allah. Ternyata karena faktor teman yang datang gak wani. Walaupun hatinya apa? Hatinya percaya, tapi lisannya tidak mau mengucapkan, maka tidak beriman. Maka iman itu yang pertama harus diucapkan. Bahasanya diproklamirkan. Kalau bahasa kasembonnya harus dideklar. Ngerti? Dideklarasikan, ditunjukkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ucapan dengan lisan. Yang kedua, wa tasdiqun bil qalbi. Ucapan yang diucapkan lewat lisan tadi dibenarkan di dalam hati. Jadi lisannya mengucapkan, hatinya juga mantep. Ini kalau Kabupaten Malang, madep, mantep. Jadi ucapannya dengan lisan diucapkan, hatinya percaya. Kalau cuma lisannya tok tapi hatinya tidak percaya, itulah munafik. Itulah apa? Munafik. Karena munafik itu dibagi 2. Ada munafik secara akidah. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu ra'su al-munafikin. Itu induknya orang munafik. Yang mereka mengucapkan kalimat keimanan tapi hatinya bersemayam di dalam kekufuran. Karena tujuannya apa? Mereka ingin menipu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Terus dijawab apa sama Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu menipu kecuali diri mereka sendiri.
Itu hatinya yakin. Sementara kemunafikan yang kedua, munafik yang pertama munafik akidah, munafik secara iman, yaitu ucapannya beriman tapi hatinya kufur. Munafik yang kedua apa? Munafik amalan. Munafik apa? Amalan. Cirinya apa? Cirinya orang munafik secara amalan ada berapa? Kalau dalam hadis ada 4. Hadisnya Abu Hurairah dan hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Kalau hadisnya Abu Hurairah, kalau ngomong berbohong. Kalau janjian belenjani. Dan kalau diberi amanah khianat. Itu hadisnya Abu Hurairah. Kalau hadisnya Abdullah bin Amr bin As ditambahi 1. Apa itu? Wa idza khasama fajar. Le ono masalah dengan orang lain ngakali. Ngakali itu apa? Curang. Orang yang bermasalah dengan dia dijatuhkan kehormatannya. Orang yang bermasalah dengan dia difitnah. Orang yang bermasalah dengan dia dibongkar aibnya. Itu ciri orang munafik. Tapi munafiknya apa? Amalan termasuk yang lain. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lek ngadeg salate dalam keadaan males. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Salatnya tidak ingat kepada Allah kecuali cuma sedikit. Nah, ini 4 ini kita perhatikan. Gak usah toleh-toleh. Siapa yang kita cek? Coba, sing gak tahu goroh blas seminggu ini. Gak usah guyang-guyu. Panjenengan dosa kok bangga itu. Coba sing gak tahu goroh blas seminggu. Pekan lalu sampai ketemu Ahad sekarang. Gak ngoroi blas. Nggak ya? Oh lupa. Saking banyaknya atau... Nah coba. Terus belenjani. Janjian jam 9 teko jam 10 kurang seperempat. Undangan manten tulisannya jam 09. Antara tamu sama tuan rumah podo-podo ngerti nih. Ra mungkin jam 09. Paling cepet setengah 10. Kalau diberi amanah khianat. Dan kalau punya masalah curang dalam bermasalah. Itu ciri orang munafik. Dan kalau kerungu azan, azan. Lah, saya tidak ikut ngomong loh ya. Dengar azan, ngomongnya apa? Azan mana? Nah, subhanallah, itu namanya munafik amalan. Nah, ciri orang munafik secara amalan itu amalannya fisiknya mencirikan orang munafik. Tapi kalau munafik secara akidah, lisannya mengucapkan syahadat tapi hatinya menipu. Nah sudah, yang ketiga, apa arti iman itu? Diucapkan dengan lisan, wajib. Diyakini dengan hati, wajib. Atine mantep betul. Dan yang terakhir, wa amalun bil arkan. Iman itu ada konsekuensi. Coba konsekuensi itu bahasa gampangnya apa? Apa bahasa gampangnya konsekuensi itu apa? Apa? Tanggung jawab. Kalau dalam bahasa yang lain iman itu butuh pembuktian. Maka ada kemudian iman itu memunculkan konsekuensi. Apa itu? Wa amalun bil arkan. Diamalkan dengan seluruh anggota badan. Meripate ditoto dengan keimanan. Telinganya ditata dengan keimanan. Lisannya ditata dengan keimanan. Tangannya, kakinya, hatinya, pikirannya. Semua ditata dengan keimanan. Saking takutnya para sahabat mengenai perkara ini, sampai mereka itu bolak-balik tanya kepada Nabi Muhammad. Sampai suatu hari Sayyiduna Umar, ini sekelas Umar ibnul Khattab, itu datang kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mengatakan apa? La yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman. Dan panjenengan mboten usah khawatir. Kalimat la yu'minu, tidak dianggap beriman, itu bukan menafikan keimanan, boten.
Kalau dibilang tidak beriman salah seorang di antara kalian, man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Orang yang tidur dalam keadaan perutnya kenyang, tapi tonggone keluen, itu tidak dianggap beriman. Apa kalimat tidak dianggap beriman itu imannya hilang? Tidak, tapi artinya tidak tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia tidur dalam keadaan tenang, wetengi wareg, gak keweden, gak kepikiran, turune penak, sementara dia tahu tetangganya dalam keadaan kelaparan. Kalau sekarang kelaparan mungkin tidak, tapi usumudan. Musim apa? Hujan. Kita tidur di rumah yang mewah, gak khawatir kebanjiran, gak khawatir kebocoran. Tetangga sebelah rumah, omai elek, gentengi melorot, reng ya. Renge wis gaper. Terus panjenengan tidur tenang, udan deres, beledeke banter, sementara tetangga panjenengan golek ember, pasang gini. Cari lap, tutup sini. Kalau hati tidak tergerak, jangan sok-sokan surga paling dukur. Surga ini sopo Pak Lek? Iya, itu kalau kita mau mengimplementasikan iman itu diamalkan dengan anggota badan. Nah, maka sekarang banyak para sahabat bertanya kepada Nabi, salah satunya Amirul Mukminina Umar. Umar itu bertanya begini, ketika Nabi Muhammad mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian. Artinya iman salah seorang di antara kalian tidak sempurna sampai kapan? Hatta akuna ahabba ilaihi. Sampai dia mampu mencintai aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Dibandingkan kecintaannya kepada orang tua. Wa waladihi. Dibandingkan kecintaan kepada anak-anaknya. Wa nafsihi, dan dibandingkan kecintaan terhadap dirinya sendiri. Kata Umar apa? Ya Rasulullah, saya bisa. Saya mampu mencintai panjenengan melebihi cinta saya kepada orang tua saya. Maka itu para sahabat zaman dulu, Bu. Kalau ngomong di hadapan Nabi, panjenengan buka kitab hadis, panjenengan akan ketemu apa? Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, panjenengan tak ijoli bapak karo ibuku. Itu kalimat bahasa Arab yang artinya apa? Kalaupun panjenengan harus terluka, maka mendingan bapakku, ibuku yang terluka dibandingkan panjenengan yang terluka. Kata Umar, kalau seperti itu saya bisa. Saya lebih belani panjenengan dibanding orang tua. Dan ceritanya banyak, ada sahabat Nabi yang masuk Islam, ibunya bilang apa? Lek sampean gak balik murtad, aku gak gelem mangan, gak gelem ngombe. Kata anaknya apa? Nggih, monggo mawon. Sama anaknya dirayu sampai ibunya kalah. Kemudian sampai sahabat yang lain mengatakan apa? Saya tidak rela kalau saya di tempat ini dalam keadaan aman, kemudian Nabi Muhammad di tempat yang lain dalam keadaan ketakutan. Saya tidak rela, kata dia. Karuan aku sing keweden. Maka yang pertama, mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya terhadap siapa? Orang tua. Kata Umar, kecil, gampang. Yang kedua, wa waladihi, lebih mencintai dibandingkan siapa? Anaknya. Dan ini dibuktikan sama Abu Bakar. Panjenengan tahu kisahnya ketika perang Badar. Ketika perang Badar itu Abdullah bin Abi Bakar itu masih dalam keadaan kafir. Jadi adep-adepan. Bapak ngelawan anak. Anak ngelawan bapak. Adep-adepan. Terus setelah Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah. Itu semua orang-orang yang dulunya belum masuk Islam. Sebagian besarnya masuk Islam. Termasuk putranya Abu Bakar yang namanya Abdullah tadi. Terus Abdullah ngomong apa? Pak, dulu waktu perang Badar, saya itu ngeliat Anda pas di depan saya.
Dan Anda itu, bapakku panjenengan Abu Bakar, itu untuk pedang saya itu gampang saja. Kari tak tarik didik, tul, pedot gulune panjenengan. Tapi ketika saya lihat itu adalah dirimu, maka saya pergi, saya cari orang lain. Saya tinggalkan kamu. Katanya siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Apa jawabannya Abu Bakar? Kalau aku sak wali'i. Kalau saya sebaliknya. Kalau saya melihat kamu adalah sasaran yang mudah untuk senjataku, maka aku tidak biarkan orang lain kecuali aku yang akan putuskan lehermu. Coba lihat. Belani Islame, belani imane dibandingkan kecintaan kepada anaknya. Itu untuk para sahabat gampang. Tapi kata Umar apa? Tapi satu ya Rasul yang saya belum bisa. Apa itu? Mencintai panjenengan melebihi cinta saya kepada diri saya sendiri. Jadi luwih seneng awake dhewe dibandingkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Tak kasih contoh. Nah, nun sewu nggih. Bapak-bapak aman ya? Bu, boleh mendak contohnya? Boleh. Serius. Gak getun. Boleh. Bentar, sabar. Bentar, saya mau tanya sekali lagi. Serius boleh? Terus mulai tidak. Ngono kate ngomong beriman dari mana? Ganti materi ya wis. Nah begini Pak, contohnya. Lebih mencintai Nabi dibandingkan cinta kepada diri. Sudah, saya ndak pernah Pak cerita masalah jenggot, masalah cingkrang dari segi fikih. Kalau untuk teman-teman pengajian kecil saya ngomong, saya jelaskan. Apa hukumnya, mencukurnya bagaimana, memanjangkannya bagaimana, ngerok sampai entek blas bagaimana, cingkrang itu seperti apa. Itu kalau komunitas kecil, pengajian kecil kami ceritakan. Tapi kalau pengajian umum semacam ini, tidak usah terlalu masuk ke fikih. Karena fikih itu laut yang tidak ada tepinya. Laut yang tidak ada apa? Tepinya. Tapi minimal yang kita tahu, tidak ada seorang muslim pun yang menolak bahwa jenggot itu sunnah Nabi. Betul apa enggak? Terlepas apapun hukumnya, entah wajib atau sunnah. Tapi sekarang begini, panjenengan jenggoten, jenggotnya welek kesebelasan. Dibandingkan panjenengan jenggoten, dibandingkan ketika panjenengan tidak jenggoten, luwih ganteng lek gak jenggoten. Kira-kira panjenengan pilih jenggoten apa mboten? Jujur, sudah ndak usah macam-macam, sudah ya. Lek jenggoten, welek. Apalagi jenggot, ya ndak panjenengan ganteng loh Pak Anwar. Lek jenggoten welek, tapi karena dia tahu aku iki luwih ganteng tanpa jenggot dibandingkan dengan, tapi aku lebih mencintai jenggotnya masih rupaku keto elek karena jenggot ini sunnahnya siapa? Coba, terus misalkan cingkrang, wes ndak usah ngomong wajib kah, isbal itu masuk neraka kah, kedukuran terlalu tinggi. Tapi yang kita yakini tidak ada yang menolak, ulama manapun akan sepakat Nabi Muhammad itu kainnya di atas mata kaki. Itu semuanya sepakat, terlepas wajib atau sunnah atau bagaimana. Nah tapi kemudian ketika kita menaikkan kain di atas mata kaki, banjir. Atau kalau zaman dulu dibilang apa? Pak Anwar ini dulu. Bahwa kalau celorone cingkrang. Enggak Pak Anwar. Nah, padahal kadang-kadang kita pakai cingkrang, yo gak pantes. Niki wau banjire ten pundi Pak? Loh, saya punya cerita ini. Ini cerita kisah nyata, bukan bohongan. Saya punya teman di Kediri. Itu setelah dengar ceramah bahwasannya orang yang datang Jumatan sebelum orang lain datang, itu pahalanya paling besar. Kemudian kalau Jumat pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi yang seger, mandi yang rapi, berangkat Jumatan. Berangkat dari rumahnya, waktu itu di Bandar Melati. Tahu Bandar Melati? Kalau dari sini Kulon Kali. Berangkat ke Masjid Al-Irsyad Kediri. Di Etan Kali, jalan kaki, pakai gamis putih, wah minyak wangi ini, wah, wong dee bakul, 1 liter kayak keramas, sudah, terus
pakai surban warna putih. Wah, ganteng. Pakai lagi surban yang ditaruh di pundak warna hijau. Semangat dia. Bawa tasbih besar, taruh tangannya gini. Berangkat jalan 9:30. Sampai perempatan alun-alun Kediri. Zaman itu banyak tukang becak parkir. Tanya, Lek, lah niki karnavale ten pundi? Coba panjenengan. Ini mau mengamalkan sunnah, berangkat Jumatan cepet, pakai surban, pakai selendang hijau, pakai gamis putih. Pertanyaannya apa? Lek, karnavale ten pundi? Nah ini kalau Jumat ngarep motong, nah ini rusak ini ya. Tapi kalau Jumat ngarep pancet, ini baru imannya dibilang kuat. Nah itulah namanya konsekuensi. Maka Amirul Mukminin Umar mengatakan, ya Rasul, kalau mencintai panjenengan mengalahkan orang tua, gampang. Mencintai panjenengan mengalahkan anak-anak saya, bisa. Tapi mencintai panjenengan mengalahkan cinta kepada diri saya belum bisa. Apa kata Nabi Muhammad? La ya Umar. Kalau seperti itu Umar, maka imanmu belum sempurna. Belum apa? Sempurna. Maka Umar ini mondar, mandir, ngolah, ngalih, balik, ngadeg, lungguh. Sampai satu titik Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya bisa mencintai panjenengan mengalahkan cinta kepada diri saya sendiri. Apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar. Sekarang kamu baru beriman. Nah itu namanya iman itu diamalkan dengan seluruh anggota badan. Luweh milih imane timbang awake. Panjenengan punya tanah 1 hektar. Coba didol ngoten payune berapa sekarang? 1 hektar. Berapa Abah Yasin? Pasaran tanah berapa sekarang? 800. Masih murah ya. Di mana yang dijual itu kue? Gawa ya. Insya Allah ini PCM kandangan ini pokok tanah sak kandangan dintai PCM KB nanti. Insya Allah. Yang guyu amin yang yakin. Amin. Panjenengan gak yakin belas. Yang yakin itu amin gitu. Sudah 800 juta. Terus panjenengan mikir 800 juta. Lek tak duit nih. Alah paling di mana anak. Dike tuku mobil. Dike bangun omah. Yontek. Bahkan sekarang bangun rumah. Gak karuan. Bahkan sekarang bangun itu katanya yang mahal apanya? Tukangnya. Nunggoi tukang ngono Pak. Nguras. Bukan nguras tenaga. Nguras emosi. Ini sebagian loh ya. Tidak semuanya. Dateng. Jam itu luweh 5. Ngono ya sih. Mentolong rokok di sini. Nguasi bangunan nih. Kandangan sama. Panjenengan yang ngomong saya tidak ikut-ikut ya. Subhanallah. Maka orang itu Pak harus amanah. Amanah itu apa? Kerja itu yo tenanan. Lek jam itu yo jam itu. Lek wayai kerja yo ojo jagongan. Itu namanya amanah. Nanti insya Allah rezekinya barokah. Nah sekarang guys. Jam 12 durung setengah 12 wis ngumbai pacul. Mulai ngresiki graji. Sami teng mriki ngoten. Subhan, ada tukang di sini. Angkat tangan tukang. Jangan-jangan panjenengan ini nyontoi malah ini. Nah sudah, maka itulah keimanan konsekuensinya seperti itu. Nah ketika didol payune 800 juta dipikir. Jane gak butuh-butuh banget. Anak-anak ya wis mentas kabeh, Bu Bin. Anak-anak ya wis mentas kabeh. Duit ya wis Masya Allah akeh-akeh. Apa Yasin? Yang mana lagi tak sopo ini? Yang mana lagi? Coba angkat tangan. Pak Juli. Kenal Pak ikut tok soalnya. Nah sudah, setelah itu apa? Tapi dia mikir, tapi kalau saya wakofkan, terus jadi gedung dakwah Muhammadiyah, jadi tempat Islamic Center, jadi masjid Muhammadiyah yang dipakai iktikaf, dipakai TPQ, dipakai untuk kegiatan pengajian, dipakai untuk santunan fakir dan miskin. Maka ini yang Allah katakan pahalanya tidak akan terputus. Kalau bisa milih yang kedua, itulah baru lebih mengedepankan iman dibandingkan kepentingan diri
sendiri. Nah, sekarang jamaah. Kenapa kita bilang imanku setipis tisu? Karena begini. Iman itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Panjenengan buka di Al-Quran. Nanti panjenengan pulang, panjenengan buka. Dalam surat Al-An'am ayat 82. Surat apa? Al-An'am. Ayat berapa? 82. Wes, panjenengan ingat dulu. Surat yang di dalam masjid, yang muta-mutu. Surat cocok. Masya Allah. Panjenengan mutu dari masjid itu mutu apa? Gak ketok belas sayanya. Coba. Lagi, sekali lagi. Yang pas. Moto itu yang genah. Kadang-kadang kalau pas difoto pas mau cucuk. Diposting mana? Bayo. Muring-muring tenan. Pokok foto itu tidak peduli orang lain. Yang penting aku apik ya cocok sudah. Ibu-ibu gitu kan? Panjenengan foto bareng yang dicari pertama fotonya siapa? Ditelok. Lek pas merem, busek. Kalau dia pas bagus, koncone merem kabeh diposting. Ra peduli koncoku sing penting lah ngono kok ngaku beriman. Mencintai orang lain seperti mencintai diri. Mana itu? Mana? Engkau jadi merem kabeh nek sing diposting sing penting aku pas api. Itu ngomong iman dari mana? Sudah. Surat Al-An'am ayatnya berapa? 82. Ini ayat berbicara tentang orang yang imannya sempurna tidak akan diazab mulai kuburan sampai masuk surga. Yo, mocolah. Tidak akan diazab mulai mana? Bahkan mulai nyawanya dicabut. Sampai antri depan pintu surga. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tapi ingat, tidak berhenti sampai situ. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak pernah mencampuri keimanannya itu dengan kezoliman. Nah, zolim di sini artinya apa? Nomor satu, Abdullah bin Abbas mengartikan az-zulmu huwa asyirku. Zolim di sini apa? Syirik. Sebagaimana ucapannya Luqman kepada anaknya. Maka itu bu, nasihat pertama orang tua untuk anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Maka TK Aba ini harus mulai cilik. Ya bunayya la tusyrik billah. Supaya anak kita nanti kerungu syirik itu kupingnya gak ngajak syurak syirik ay. Muhammadiyah. Nah, supaya telinga anak-anak kita itu akrab dengan kalimat tadi. Supaya mereka betul-betul tertanam ojo sampai ngelakoni syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Nah, ojo sampai syirik. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezoliman yang paling besar. Hati-hati. Karena zolim itu ada 3. Zolim kepada Allah dengan syirik. Zolim kepada sesama manusia dengan kezoliman, ngapusi, ngakali, belenjani, apa lagi? Paham, ngampleng, gepuk, fitnah, ngerah. Boten hati. Boten nggih? Insyaallah saya percayalah ibu-ibu ini. Mudah-mudahan saya tidak syirik percaya sama panjenengan ini ya. Yang ketiga, zolim kepada diri. Wayai tangi digawe turu, wayai ibadah digawe kerja. Namanya apa? Wayai poso digawe mangan, wayai silaturahim digawe dolan. Coba. Ini zolim kepada siapa? Diri sendiri. Dan zolim yang paling besar itu zolim kepada Allah dengan kesyirikan. Alladzina amanu, orang yang iman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezoliman. Berarti zolim di sini artinya apa? Syirik. Orang iman gak tahu syirik belas. Itu loh pentingnya milih sekolahan. Panjenengan kalau nyekolahkan anak, nun sewu nggih.
Jangan malah keliru Allah sik TK ndek ndiae ya padha. Wong TK diuri balonku ana iman. Diuri apa lagi? Bintang kecil. Panjenengan ketawanya kok bahagia sekali. Bintang kecil. Nah, jangan, justru pendidikan dasar waktu anak panjenengan TK itu yang paling penting. Jadi dasarane bener. Pondasinya bener. Coba kalau di TK Aba Aisyah Muhammadiyah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu mulai masuk TK 0 kecil. Tidak tahu kalau di kandangan. Tidak usah protes. Sabar. Yuk cek ngono tok ngamuk. Santai aja. Tidak usah ngotot ya. Nah ini mana TK kandangan tidak ada yang masuk ke SDK Sembun. Mana Muhammadiyah opo. Capa apa ini. Sudah. Maka artinya jamaah sekalian. Oleh Allah. Kita ini diminta ketika beriman tidak boleh nyampuri keimanannya dengan syirik. Sekarang pertanyaan, kalau imannya sempurna tidak tercampuri dengan syirik, apa yang dia dapatkan? Ulaika lahumul aman. Allah menjamin akan memberikan keamanan untuk mereka. Panjenengan buka syarah kitab Tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Atau panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-An'am ayat berapa? 82. Apa artinya aman di sini? Aman menjelang wafat. Bayangin, aman menjelang wafat. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah itu istiqomah di atas keimanan. Gak tahu melok-melok larung sajen. Gak tahu melok-melok ngeruat. Nah itu kalau pelakunya orang non-Islam, monggo. Lakum dinukum. Tapi kalau yang mengamalkan orang Islam dikandani kalau itu syirik, lah kok ngamuk. Oh ya nggih pun. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nggih, monggo mawon, yang penting kita sudah menyampaikan. Nah, kalau mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman. Allah jamin aman. Amannya berapa? 3. Nomor 1, aman menjelang kematian. Apa aman menjelang kematian itu? Malaikatnya turun. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikatnya bilang, "Cok wedi Mas. Wong Bang Jon koncone Ustaz Rifki mati penak. Saiki monggo rapopo." Kapan Bang Jon? Maunya kapan? Tahun depan habis. Lah kapan siapa? Ini mumpung banyak orang yang kita doakan ini, ayo. Milih piro? 10 tahun kas? Takut ya. Jangankan Bang Jon, saya aja takut. Sudah, maka begini. Maka aman yang pertama mulai menjelang kematian. Malaikatnya bilang, ojo wedi. Kenapa jangan takut? Jangan takut karena tempatmu itu dibuka pintu langit, didudui surga nih. Masya Allah. Kalau apa? Iman. Dan imannya tidak kecampuran. Tidak kecampuran syirik, perapatan, melok ngendelok. Enak hiburannya dangdut. Wah enak karnaval, bantengan. Dari mana mau meninggalnya aman? Ya dijewet sik malaikat. Iki gentene biyen nang perapatan nyo. Nanti lagi iki ditingkas pas iko biyen iku pas Agustusan melok nonton dangdut. Lagi dijewet mana malaikat. Tapi yang jewet malaikat ini bukan ustad. Lek sing jewet ustad lah didik gak kroso. Tapi kalau yang jewet malaikat, nah maka ndak enteng Pak, konsekuensinya berat. Yo bahkan sampai bahasa apa? Yo mungkin zaman dulu ada bahasa dikucilkan, dipaidu, gak direken, diilok nih sombong, diilok nih gak grab, gak bla. Coba, sudah pernah begitu? Terus diilok nih panjenengan terus nama mundur.
Ala tenane. Soro dadi Muhammadiyah kira nek kancane. Lapo-lapo disendir Muhammadiyah. Pedit, ra tau selamatan. Pedit, ra tau syukuran. Peleng ini duduknya Abah Yasin ini buyar wis. Abah Yasin ini selamatan berbengi yo iso. Nah sudah subhanallah ketika mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, nomor satu apa? Meninggalnya aman. Bahkan disebutkan dalam hadis keluarnya nyawa itu seperti air dituang dari ceret teko. Gak kerasa loro blas. Amin ya Rabbal. Insya Allah panjenengan termasuk. Ustadz kalau dulu pernah pripun. Bagaimana? Ya lah diterima. Kalau dulu pernah bagaimana? Tobat. Jangan takut. Karena orang yang tobat itu ada ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang tobat getun tenanan tobati. Namanya taubatan. Allah menjadikan dia seperti tidak pernah punya dosa. Coba. Maka lek tobate gak gelek-gelek ya malah rugi. Maka tobat itu Pak bukan mas tobat wis mari 2 tahun sing dhisik. Ada lagi yang lain, mas tobat. Lah aku mari lapo? Mari ngombe ya sampean kon tobat iki. Ngawur lambemu iki lek ngomong tenanan pora. Loh, lawang dikongkon tobat kok ngamuk. Padahal tobat itu wazifatul umur. Tobat itu kewajiban selama masih punya umur. Itulah tobat. Nah sudah, maka kalau pernah melakukannya jangan segen tobat. Tapi ingat apa ciri tobat yang tenanan? Gak baleni maneh. Tidak mengulangi dosa. Kalaupun dengan kekalahan karena hawa nafsu kebalen, maka jangan segen untuk mengulangi tobat. Aman yang pertama menjelang kematian, tidak diadab. Nari itu tidak seperti orang main layangan. Ini nyawa sekatnya itu balik mana? Itu langsung dilepas sama malaikat. Pena. Aman yang kedua. Aman di alam kubur. Selamat dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu berapa? Berapa? Fitnah kubur itu berapa? Sembuh wis manut ustad pokoknya. Fitnah kubur itu 3. Nomor 1. Su'alul malakain. Pertanyaan 2. Malaikat. Malaikat siapa namanya? Ridwan dan Malik. Bukan. Sudah diganti. Oh sudah reshuffle kabinet. Wah Gusti Allah reshuffle kabinet. Mungkar dan nakir. Ditanya man rabbuka. Itu loh wajib dalam Islam belajar 3. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam. Wajib. Wajib. Maka ada kitab namanya Usul Thalathah atau Thalathatu Usul. Itu ilmu tentang Allah, ilmu tentang Islam, ilmu tentang Nabi Muhammad dengan dalil-dalilnya. Ketika orang selamat dari fitnah kubur, artinya nomor 1, dia selamat dari pertanyaan 2 orang malaikat. Dan ingat jamaah, yang jawab bukan lisan panjenengan, tapi jawab itu karena taufik pertolongan dari jawabannya penak tel kata malaikat, lulus. Ahad pagi mujahidin kok. Ndak perlu ndek dukure kuburan. Mas, lek sampean kun ketekan malaikat luru. Malaikat takon, man rabbuka? Jawab sing mantep, Mas. Tuhanku Gusti Allah. Bingung dari sing ndek jero kuburan. Malaikate durung teko, kok ki dilungkas. Nanti sing nalkin ngalih malaikate baru kata yang dalam kuburan, waduh sekali. Kerpeane hilang. Malaikat pripun panjenengan timbali mawon sing wau nalkin kula niku, panjenengan lebetaken ngriki cek ngancani kula. Gak bisa karena ucapan jawaban 2 orang malaikat tadi itu jawabannya taufik dari Allah. Kalau orangnya baik, imannya sempurna, kesolihannya terjaga, ibadai ajab, itu jawab itu otomatis. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku. Selesai. Itu selamat yang pertama dari fitnah kubur. Fitnah kubur yang kedua apa? Dhammatu al-qabr. Kuburan ini
Sampai dibilang tulang rusuk sebelah kanan pindah ke kiri, tulang rusuk sebelah kiri pindah ke kanan. Hati-hati, ngelemu-lemu. Lek kurun karuan. Gemuk-gemuk ini belungnya melungker, keratek, ususnya mencelat. Kerso panjenengan. Na'udzubillah min. Itu yang kedua, fitnah kubur yang kedua, dhammatul qabr. Himpitan di alam. Kalau dia selamat dari dhammatul qabr, berarti kuburannya apa? Seluas mata memandang. Pengen boten? Syaratnya apa? Imannya harus istiqomah. Yang ketiga, azab kubur. Jadi orang kalau dibilang selamat dari azab kubur, selamat dari fitnah kubur, maka dia selamat dari 3. Pertanyaan malaikat jawabnya gampang, kuburannya jembar, dan dia tidak akan diazab di alam kubur. Berarti kuburannya diisi dengan apa? Taman di antara taman-taman surga. Itu orang kalau Al-An'am 82. Orang yang imannya tidak kecampuran syirik. Aman ketika menjelang wafat, narik nyawanya ditarik dengan penuh kelembutan. Aman yang kedua, aman di alam kubur. Aman yang ketiga kapan? Aman ketika bangkit dari kubur. Atau dibilang yaumul ba'thi. Yaumul ba'th, hari kebangkitan. Ada nanti di hari kebangkitan orang yang sama malaikat dipayungi. Ini TikTok, ada yang nonton? Oh, Masya Allah TikTok. Anda ngerungoknya apa TikTok ini? Sudah selamat ketika bangkit dari alam kubur. Panjenengan tahu enggak? Ada orang bangkit dari alam kubur. Itu nyari kepalanya bingung. Sirah kundi. Ada yang kemudian bangkit dalam keadaan kualik. Sirahnya di nisor, ke kakinya di atas. Ada yang bangkit dalam keadaan faza'. Faza' itu kawat dan luar biasa. Ada yang bangkit noleh, lu Madonna, tuh Mariah Carey, tuh siapa lagi? Yang kafir-kafir itu. Apa? Belum mati. Belum, jangan dulu kalau belum mati, jangan. Kalau menit tobat bingung kita. Ini video diedit nanti. Noleh lagi, lu George Bush. Noleh lagi, Ariel Sharon. Maka bingung. Nah sementara kalau orang itu imannya benar, tidak kecampuran syirik, bangkit dari alam kubur, malaikat datang. Ahad pagi mujahidin. Betul, kartu anggota? Tunjukkan. Tuh kartu anggota. Pas fotonya bareng Ustadz Rifki. Oh cocok, jelas ini. Rampungkan keliru lah ini. Sip, masuk. Malaikat langsung dibuka jalan. Mikir. Jamaah kandangan mau lewat. Terus sama malaikat dikasih karpet merah. Merahnya itu api neraka ternyata. Wah na'udzubillah. Dikasih apa? Na'udzubillah. Kasih karpet merah. Sama malaikat dipayungi. Langsung orang itu kalau bangkit dari alam kuburnya selamat. Lah kok hisape abot itu ndak matching namanya. Gak mungkin. Orang kalau bangkit dari alam kuburnya selamat. Dipayungi malaikat. Kumpulane wong-wong sing api. Otomatis tanpa hisab, tanpa adab. Panjenengan tahu hisab itu ada berapa? Hisab itu ada 3. Nomor 1, gak dihisab blas. Nomor 2, dihisab tapi cepet. Mek ditakoni tok, tahu pora? Nggih, ya wis. Tahu pora? Nggih, ya wis. Tahu pora? Nggih, ya wis. Allah bilang apa? Tak tutupin di dunia, tak ampunin di akhirat. Itu hisab yang kedua. Yang ketiga, hati-hati. Nukish itu apa? Menukishal hisab uzib. Orang yang hisabnya teliti pasti neraka. Panjenengan milih yang mana? 1, 2, atau 3? 3? Amin. Milih yang berapa? Apa ya pantas? Nomor 1 gak dihisab blas. Dalilnya apa? 70.000 umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Gak tahu syirik, gak tahu tatoyur, gak tahu kai. Gak tahu minta diruqyah. Bukan berarti kalau minta diruqyah kemudian gak masuk. Tapi ruqyah yang tidak syar'iyah. Ruqyah itu pakai
Waras. Kok mati orangnya ya. Nah sudah, maka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, hisabnya gampang. Apa caranya biar hisabnya gampang? Gampang no wong Islam di dunia, panjenengan di akhirat digampang no sama Allah. Dan di dunia wong Islam baik cetileram. Hitungan 500 ripis, kurang 500. Raiso. Mana yang di pasar-pasar, yang kerja di pasar? Saya sudah lama tidak pernah ke pasar kandangan. Bukan tidak mau, izin saya sekarang kalau ke pasar. Kalau zaman dulu ke pasar gak ada yang kenal, ramah salah. Saya ini nang pasar. Ustadz foto. Ustadz beli di tempat saya aja. Berambang pasar ini rolas di dol 15. Karena saya gak iso ngenyang. Tak kira aku sing tuku mesti murah lah kok diakali. Dan sering-seringnya gitu ya. Tak kira nyeluk Ustadz malah dimurahi lah kok dilarangi ya. Saya pulang, mah berambang murah mah. Kena piro ki? Iki mang diceluk uang mek 15. Ya Allah nak, pasarannya mek rolas. Panjenengan tahu, goroi orang awam itu. Lang petek lo tersinggung, masuk panjenengan boten. Sudah 15.000 mah. Ya Allah nak, pasarannya mek rolas. Saya mikir, goroi wong biasa melbun rokok. Dah nih goroi ustad. Ini rokok nih. Fitdarkil asfali binan nar. Neraka yang paling sudah astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, maka hisab itu 3. Nomor 1, hisabnya ndak pakai langsung otomatis parkir depan pintu surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Amin. Yang kedua, dihisab tapi gampang. Gusti Allah cuma tanya, ayo ngaku pora tahu ngelakoni iki? Nggih ya Allah. Ya wis rapopo, tak ampuni, tak tutupi, renek sing ruh. Dan yang ketiga, hisabnya sama Allah dipersulit. Dan kalau dipersulit tempatnya pasti dalam api neraka. Nah maka selamat yang kedua, selamat yang pertama menjelang wafat. Selamat yang kedua di alam kubur. Selamat yang ketiga ketika bangkit dari alam kubur. Tidak mungkin diazab tanpa hisab. Langsung antri depan pintu surga. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi hati-hati. Yang saya ceritakan tadi al-amnu at-tam. Apa? Al-amnu at-tam. At-tam artinya apa? Aman yang sempurna. Untuk siapa aman yang sempurna ini? Di kuburan selamat, menjelang mati selamat, bangkit dari kubur juga selamat. Insya Allah yang semacam ini untuk Pak Slamet. Mana Pak Slamet? Pak Ahmad? Mana? Sudah berangkat? Moga-moga selamat tenanan. Amin. Nah ini aman yang sempurna. Untuk siapa mereka? Ada 2. Nomor 1, syirik gak tahu blas. Dolim kepada siapapun yo gak tahu. Nah tapi ketika panjenengan buka tafsirnya, aman di dalam Al-An'am ayat berapa? 82. Itu amannya 2. Nomor 1, al-amnud tam, aman yang sempurna. Aman yang sempurna seperti yang kita ceritakan tadi, menjelang wafat aman, di alam kubur aman, bangkit dari kubur aman. Untuk siapa aman yang sempurna? Untuk orang yang tidak pernah syirik sekecil apapun dan tidak pernah melakukan zalim. Sip, itu aman yang sempurna. Sekarang nomor 2. Al-amnu an-naqis. Al-amnu an-naqis. Naqis artinya apa? Kurang. Lu panjenengan kok ngerti? Masya Allah ustazah ternyata. Panjenengan ngetes saya. Al-amnu an-naqis itu aman tapi kurang. Artinya apa? Tetap pasti masuk surga. Tidak mungkin tidak. Pasti masuk surga. Tapi, nah ini loh tapi nih. Menyesuaikan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itulah kata Abdullah bin Abbas. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang iman
imannya tidak dicampuri kezoliman. Kezoliman yang pertama adalah syirik, kezoliman yang kedua dosa dan maksiat. Kalau panjenengan kepingin amannya sempurna, syirik ojo, dosa dan maksiat juga ojo. Syirik tidak, dosa dan maksiat juga tidak. Itu amannya sempurna. Insya Allah kita termasuk semuanya. Amin. Tapi aman yang kedua, aman yang kurang, tidak sempurna. Kenapa? Syirik tidak, tapi gelek ngapusi bapai. Kok ndile kajian Pak, padahal mancing. Sering bohongi istri. Bayarannya piro Dek? Pak, ayo Dek, emang kepotong. Kepotong apa? Bojo enom. Kenapa? Serak. Kok itu kenapa? Nyindir Ustaz. Tidak takut kualat. Di Malang itu pernah Bu, ngerasani saya mbek tonconi. Itu keluar dari masjid, tangganya pendek-pendek, mek ukuran petung sentian. 3 telung trap, itu jatuh polo cuklek. Itu waktu dibawa di ambulan, bukan ambulan, mobil biasa, dibawa ke rumah sakit, ngomong sama yang nganter, tolong teleponkan Ustadz Rifki, saya mau minta maaf tadi kayaknya saya kualat ngerasani Ustadz. Oh, baru ngerasani polo cuklek. Dorong fitnah, gulune kira-kira sing cuklek. Hati-hati, panjenengan jalan ke depan kecekluk, langsung ditalkin sama tonggone, la ilaha illallah, utangku seake. Hati-hati, maka jangan macam-macam sama Ustadz. Sudah, maka aman yang kedua, aman yang kurang. Ini loh yang imannya tipis tadi. Apa imannya tipis? Mungkin syirik tidak pernah. Ustaz, insya Allah ya, insya Allah. Mugi-mugi, amin ya Rabbal. Kalau warga Muhammadiyah, insya Allah. Kalau betul-betul Muhammadiyah tenanan, tidak akanlah kenal dukun itu tidak ada. Cuma kan kadang-kadang Muhammadiyah kan Muhammadiyah akon-akon itu loh. Ya, Muhammadiyah apa? Akon-akon. Peci ini logo Muhammadiyah, tapi dijak sumbangan abot. Itu akon-akon biasanya. Peci ini logo Muhammadiyah dijak rapat ratau teko. Itu akon-akon. Peci ini Muhammadiyah pengajian daerah males. Akon-akon itu. Peci ini Muhammadiyah. Saya tidak nyindir Pak Edi loh. Bang John tidak boleh gitu. Astagfirullah. Ini mantan PCM berapa periode tidak tergantikan ini. Tidak tergantikan sekian periode ini. Masya Allah itu kalau darahnya disobek gitu. Tangannya disobek keluar darah. Logo Muhammadiyah yang keluar. Netes itu logo Muhammadiyah. Nah sudah. Maka kalau tenanan insya Allah aman. Nah maka tidak melakukan syirik. Tapi yo ngapusi. Yo ngakali. Yo maksiat. Kadang-kadang yo sik nontok. Jaranan, dangdutan, berot. Tahu berot? Jaranan sekarang, bantengan sekarang tidak kayak zaman kita kecil. Zaman dulu murni jaranan, murni bantengan. Sekarang ada dangdutnya enggak? Yang nyanyi rocknya seberapa? Lah kok tahu? Ya wes. Ngarep omah. Jadi ya dosa tapi kok penasaran. Ngoten nggih? Atau ndak pakai nginceng, langsung delok ae. Nah hati-hati, maka orang yang seperti itu amannya dalam artian aman pasti masuk surga, pasti. Tapi sebelum masuk surga, karena amannya tidak sempurna, disucikan terlebih dahulu. Menjelang wafat, kali malaikat tarik ulur. Saiki apa meneh? Saiki pongko, jangan teni bojomu sik ya. Wes tala malaikat ndak, tala tenang aja kesusu alon-alon. Berat. Terus di alam kubur, man robbuka. Kayak tahu diurui, tapi kok lali. Man nabiyuka. Jane yo kenal, tapi sopo jenenge? Karena apa? Ini bukan urusan apalan. Ini bukan urusan kerpean. Ini bukan urusan ditalkin di atas kuburan. Ini urusan keimanan. Kalau imannya sempurna, metu penak. Rabbi Allah, Nabiuna Muhammad, dinuna Islam. Itu enak kalau iman. Kalau tidak iman, tutup malaikat. Tawar malaikat.
Sapa pangeranmu? Wah ya Allah. Ya Allah, tidak lali kok ya. Duduk ya malaikat. Yang disebutkan dalam hadisnya, semua makhluk mendengar jeritannya dia. Semua makhluk mendengar jeritannya, kecuali dua. Siapa yang dua ini? Manusia dan jin. PT itu ngurungok nih. Ayam itu kedengeran. Itu apa? Ketika keimanannya tipis. Nah, yang terakhir, dia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan ketakutan. Karena dia oleh Allah akan disucikan terlebih dahulu di dalam api neraka. Nah sekarang jamaah sekalian, ingat surat apa tadi? Al-An'am. Ayat berapa? 82. Itu disebutkan kalau imannya sempurna, tidak kecampuran kezoliman. Zolim yang pertama syirik, zolim yang kedua zolim berbentuk dosa dan kemaksiatan. Kalau syirik tidak, maksiat tidak, amannya sempurna. Ojo wedi. Maka yang seperti saya, sing sik wedi mati, itu karena dia tahu lek aku mati gurung mesti aman. Paham nggih? Nah sekarang jamaah sekalian, panjenengan perhatikan. Kenapa harus pertanyaan? Buat saya aja udah. Matur suwun, jazakallah khair. Ngene iki lho, ustaz gak dikei jamaah oleh hadiah. Gamis. Ini bapak-bapak suka ini. Ini penting buat bapak-bapak. Jadi bapak-bapak nanti ini. Aku membeli sesuai kebutuhan. Karena sekarang kadang-kadang tidak butuh menang promo di tuku itu. Bapak-bapak ini. Kok ketok bapak-bapak yang suka buka TikTok terus ini barang murah gak penting tapi mumpung murah. Bapak apa ibu itu? Bapak. Ibu-ibu kudu dibelani Pak. Ini kalau ibu-ibu diketingi, pengajian sepi. Yang ketiga Quran. Nah, kalau Quran ini buat ibu-ibu pantas. Karena yang paling sering ngaji. Enak tuh Bu ngaji sama saya, tak belani ibu. Sudah penutup. Panjenengan untuk ngecek imanku kuat atau tipis seperti tisu, nomor 1 buka surat Al-Hujurat ayat 15. Boleh saja. Surat Al-Hujurat. Ayat berapa? 15. Ayatnya mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang yang iman itu adalah orang yang mantep imannya kokoh kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, gak tahu ragu sama sekali. Tidak pernah apa? Sodakoh. Balik pora. Engko lek aku sodakoh jenengku disebut pora. Kalau gak disebut, hati-hati loh. Ada loh Pak kasus Pak. Kurban gak disebut jenenge, kambingnya digombalik. Hati-hati loh panjenengan. Ini irtiab, ragu. Kalau orang iman tidak boleh ragu, mantep. Sodakoi mantep, solati mantep, posoni mantep, amali mantep. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjuang dengan jiwa dan harta di jalan. Lah kalau tarafan Muhammadiyah ya berjuangnya apa? Yo ayo berjuang lewat persyarikatan. Lah ya apa mau berjuang ke Masjid Muhammadiyah sepi? Masjid Mujahidin ini saya pernah sholat ke sini. Wong telu dari mana? Saya mau adzan nyeteknya bingung kok. Masjid lain sudah komat, saya ke sini nyetek iki adzan sing dicetekane ada di belakang ibu-ibu 2 atau 3 saya lupa. Sekarang rame. Alhamdulillah. Kok kasembon sami mawon. Kasembon ini jagoannya cuma 3. Pak Amri, Pak Tanto, Pak Khairul. Jagoan itu. Kalau mereka bertiga ini buyar kira-kira azan duhur 3:30 kita. Itu yang podo sama. Maka kita berjuang bareng-bareng ya. Ini PR. Dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang imannya tenanan. Sudah. Ayat yang kedua. Al-Anfal ayat 2. Nomor 1 tadi surat apa? Al-Hujurat. Ayat berapa?
15. Iman tidak ragu berjuang dengan harta dan jiwa. Nomor 2 Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang imannya mantep kalau nama Allah disebut itu langsung hatinya itu kerasa teratap. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Sudah, penutup panjenengan buka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Al-Hujurat 15, Al-Anfal ayat 2, Al-Mu'minun 1 sampai 11. Maka dicek, itulah standar keimanan yang sempurna supaya kita mendapatkan surat Al-An'am ayat 82. Aman menjelang wafat, aman di alam kubur, aman ketika bangkit dari kubur. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang ada 3 hadiah. Yang pertama buat ibu-ibu. Pertanyaan pertama. Sebutkan sebab-sebab lemahnya iman. Monggo Bu. Sebab lemahnya iman, silakan. Syirik dan itu gak beriman Bu. Tapi tidak apa-apa, bismillah monggo, non sewu. Jadi sebab lemahnya iman nomor 1, tidak punya ilmu. Nomor 2, mengikuti hawa nafsu. Nomor 3, kekancan dengan orang yang buruk. Nomor 4, jauh dari ibadah. Nomor 1 apa? Lemahnya ilmu, gak tahu ngaji, gak tahu datang pengajian, imannya jadi lemah. Nomor 2, mengikuti hawa nafsu. Nomor 3, berteman dengan orang buruk. Nomor 3, menjauhi ibadah. Sip, sekarang yang berikutnya untuk bapak-bapak tadi yang penting itu loh. Aku membeli sesuai kebutuhan. Ayo Pak, monggo. Lo ngaji le gak nyindir, ngaji apa? Lo ngaji ku yo nyindir le, panjenengan gak kesindir malah bingung saya. Ini buat adik-adik tapi ini. Sudahlah, kasih siapalah adik-adik. Monggo yang ngaji yang paling semangat mana adik-adik? Adik-adik mana? Ah, itu adik-adik yang kecil perempuan itu. Jilbab itu hijau atau apa itu warna itu? Monggo maju Dek. Nanti ibunya diceramai Dek ya. Ayo maju. Iya kamu. Ya itu loh yang belakang jilbab kuning itu loh. Dia belakang jilbab kuning. Nggak mau, ya sudah adik yang ini. Oh rezeki loh Pak, rezeki nggak kemana. Saya nunjuk yang mana, yang dapat siapa. Bisa baca apa enggak? Coba dibaca. Ibunya ya apa? Suka main TikTok enggak? Punya akun TikTok enggak? Enggak, yang mana ibunya? Yang itu, ya Allah. Suka beli-beli enggak? Ada suara di handphone, Shopee gitu, enggak ada? Enggak, aman. Terakhir, Al-Quran. Ini Al-Quran saya kasihkan buat siapa ya? Katain niat teram lagi ngaji. Enggak ada yang niat ya? Udah pertanyaan aja. Iman yang sempurna standarnya dari 3. Nomor 1, surat apa ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Ayo bismillah. Monggo panjenengan. Nomor 1. Al-Hujurat 15. Al-Anfal ayat 2. Al-Mu'minun 1 sampai 11. Monggo Bu. Masya Allah. Al-Quran Cordoba. Mujahidin gini loh. Bahjan. Kasembon gak ngerti kayak gini. Ceramai takoni bingung. Nggih, matur suwun. Ndak salaman dulu. Oh ndak boleh. Astagfirullah, lupa saya. Astagfirullahaladzim. Merek. Nanti aja fotonya. Malah medeni foto di bang salaman. Saudara jamaah sekalian itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi mohon maaf ya kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, kalau ada guyon candaan yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Termasuk Masjid Mujahidin tadi itu podo ae di mana-mana sama. Mau Masjid Muhammadiyah, mau masjid saudara kita dari NU, mau masjidnya teman-teman Al-Irsyad, mau masjid podo kabeh. Maka sekarang PR, ayo kita berjuang. Masjid harus makmur. Masjid harus makmur. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.